Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita demi kalian dan melengkapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan kepenuhan sabda Allah kepada kalian, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orangnya yang kudus. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yakni Kristus ada di antara kalian. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan setiap orang dan mengajar mereka dengan segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kuperjuangkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat dalam diriku. Saudara-saudara, aku ingin agar kalian tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan bagi kalian, bagi mereka yang di Laodikia, dan bagi semuanya yang belum mengenal aku secara pribadi. Semoga hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan pengertian yang meyakinkan, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Dalam diamlah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Refren, Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat berlindung kita. Refren, Tuhanlah keselamatan dan kemuliaanku. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar.
Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka dapat alasan untuk menyalahkan Dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang yang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya yakin kita semua merasakan bagaimana peristiwa yang diungkapkan Lukas dalam Injilnya ini. Situasi ketika Yesus berada di Bait Allah, bagaimana ia juga dihadapkan pada persoalan yang memang pada waktu itu menjadi sesuatu yang tidak mudah diputuskan. Ada dua hal yang menurut saya menarik. Yang pertama tentu adalah sukacita, kegembiraan karena ada orang yang disembuhkan. Namun di sisi lain dikatakan meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang merasa bahwa Yesus melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang hidup memang sebuah pilihan, dan akhirnya kita tahu Yesus tetaplah memilih apa yang menjadi misi keselamatan. Yesus memilih apa yang menjadi misi hidupnya. Maka kita bisa bertanya dalam hidup kita masing-masing, apakah yang menjadi misi hidup kita? Apakah misi hidup kita ini selalu terarah, bahkan tak tergoyahkan? Apalagi kalau berkaitan dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Kristus. Beranikah kita memilih untuk terus menjalankan itu walaupun dalam situasi-situasi sulit? Saudari-saudara, hari ini kita kembali diingatkan oleh peristiwa Yesus yang menyembuhkan ini. Maka semoga kita juga mampu memilih apa yang memang benar, apa yang menjadi misi Allah, karena kita benar-benar murid-murid Kristus. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.